Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar bersama Bu Tiara dari SDN Bubutan 4 Surabaya. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo, masih ingat nggak jawabnya? Sehat, semangat, siap belajar. Kita coba sekali lagi ya, yang semangat jawabnya. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Wah, pinter, hebat kalau sudah siap untuk belajar. Alat-alat tulisnya sudah disiapkan? Kalau sudah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo anak-anak, kita tundukkan kepala sejenak, sikap berdoa, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 3, hari ini Bu Tiara mendapatkan sebuah kotak. Kira-kira isinya apa ya? Kue? Apakah isinya kue? Nah, oh ternyata ada suratnya. Bu Tiara buka dulu ya suratnya. Kita baca suratnya bersama-sama ya. Tebaklah aku. Nah, yang pertama, aku memiliki bermacam bentuk. Yang kedua, aku memiliki keliling. Yang ketiga, aku memiliki luas. Apakah aku? Ayo, kira-kira apa ya isi di kotak tadi? Apakah kue? Karena memiliki berbagai macam bentuk, memiliki keliling, dan memiliki luas. Ada yang tahu anak-anak kira-kira apa isinya? Ayo kita buka ya. Kira-kira isinya apa ya? Wah, ternyata isinya bangun datar. Ada yang betul tadi menjawabnya? Iya. Kira-kira ini bangun datar apa ya? Lingkaran, pinter. Selanjutnya, ini persegi. Nah, selanjutnya, ini bangun datar apa? Persegi panjang, pinter. Nah, yang ini segitiga, pinter. Selanjutnya, trapesium. Nah, yang terakhir apa ini? Jajar genjang. Nah, berarti isinya ada berapa bangun datar anak-anak? Ada 6. Apakah bangun datar hanya 6 ini? Tidak ya, bangun datar ada bermacam-macam yang lainnya. Ada segi 6, ada segi 7, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Bu Tiara akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ayo yang semangat ya menyanyinya. Ayo anak kelas 3, belajar keliling bangun datar. Persegi sama dengan 4 kali sisi. Keliling persegi panjang, hey! 2 kali panjang tambah lebar. Ingat-ingat selalu, jangan sampai dilupakan. Ayo anak kelas 3, belajar keliling bangun datar. Persegi sama dengan 4 kali sisi. Keliling persegi panjang, hey!
2 kali panjang tambah lebar. Ingat-ingat selalu, jangan sampai dilupakan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi? Lebih semangat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menemukan dan menunjukkan keliling bangun datar. Ya anak-anak ya, kita menemukan dan menunjukkan keliling bangun datar. Setelah anak-anak belajar bersama Bu Tiara nanti, anak-anak dapat menjelaskan apa sih pengertian dari keliling bangun datar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Dan yang tak kalah penting, yaitu anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Ya anak-anak ya, materi ini mudah, tapi anak-anak harus konsentrasi. Nah, selanjutnya, apa itu keliling? Ada yang sudah belajar mungkin, ada yang tahu apa itu keliling? Nah, keliling adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda tersebut. Atau di buku tema kalian juga mengatakan, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Ya, jadi keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi bangun datar. Selanjutnya, perhatikan kartu pos berikut. Nah, kartu posnya berbentuk bangun datar apa? Persegi panjang. Nah, kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut dengan keliling persegi panjang. Ya, jadi keliling itu sama dengan tepian-tepian atau sisi bangun datar ya anak-anak. Selanjutnya, alat pengukur keliling. Ada 2, yaitu tidak baku dan baku. Nah, mungkin di pembelajaran sebelumnya Bu Tiara juga sering menjelaskan tentang apa itu satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, satuan tidak baku ada jengkal tangan, ada langkah kaki, ada depa, ada pensil, ada korek api, dan lain-lain. Sedangkan satuan baku ada penggaris, ada meteran, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang lebih asik lagi di segmen berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjutkan lagi materi yang tentang keliling bangun datar, ya. Selanjutnya, pengukuran keliling dengan menggunakan satuan tak baku dapat memberikan hasil yang berbeda-beda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal ini disebabkan karena satuan tak baku yang digunakan oleh satu orang dapat berbeda dengan yang digunakan orang lain. Nah, contohnya, jika Bu Tiara mengukur kotak ini dengan jengkal Bu Tiara, apakah hasilnya sama dengan anak-anak mengukur dengan jengkal tangan kalian? Tentu berbeda, karena ukuran tangan Bu Tiara dengan ukuran tangan anak-anak juga berbeda. Maka dari itu, jika mengukur dengan satuan tak baku, maka hasilnya juga akan berbeda-beda. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar buku gambar yang akan dihitung melalui kuas. Nah, kita coba hitung berapa kuas untuk mengukur keliling buku gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, keliling buku gambar sama dengan 6 kuas. Nah, ini ya. 3, 4,
6. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah meja berbentuk persegi panjang. Kita coba hitung. Keliling meja sama dengan 18 pulpen. Apakah betul jumlahnya 18 pulpen? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti betul ya bahwa keliling meja sama dengan 18 pulpen. Selanjutnya, nah ini anak-anak, hitunglah keliling dari amplop berikut. Kira-kira berapa batang korek api ya? Coba anak-anak hitung dulu. Sudah? 16 batang korek api. Ada yang betul jawabannya? Hebat yang betul. Kita lanjut lagi ya. Nah, hitunglah keliling dari buku gambar berikut. Ini menggunakan klip kertas. Nah, yang panjangnya ada 12, yang lebarnya ada 9. Berapa kira-kira? Berapa klip kertas untuk mengukur buku gambar? Ya, ada 42 klip kertas. Selanjutnya, hitunglah keliling dari bangun datar berikut. Nah, ini ada persegi panjang, dihitung menggunakan batang korek api. Coba anak-anak hitung dulu. Berapa? Kira-kira. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Sudah ketemu? Wah, 16 batang korek api. Ada yang betul jawabannya? Hebat, 2 jempol dari Bu Tiara. Lanjut lagi ya. Nah, yang ini adalah bangun datar segitiga. Hitunglah keliling bangun datar berikut. Berapa kira-kira? Wah, gampang ini, cuma sedikit ya batang korek apinya. Ada 9. Hebat anak kelas 3. Nah, pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, bagaimana Bu Tiara cara menghitungnya? Nah, kalian tinggal hitung kotak-kotak yang ada di luarnya bangun yang berwarna merah muda. Ya, seperti itu. Nah, ini keliling bangun datar juga dapat ditentukan menggunakan peta satuan. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang persegi itu ada berapa jumlahnya? Berapa jumlah peta satuan? Ada 12. Ya. Sedangkan yang persegi panjang yang berwarna merah muda, keliling persegi panjangnya ada 18 peta satuan. Nah, sekarang kita coba menghitung ya anak-anak ya. Nah, hitunglah keliling dari bangun datar berikut. Bisa minta tolong layarnya? Ya, kita hitung bersama-sama ya anak-anak ya. Kira-kira berapa satuan panjangnya? Oke, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Apakah betul? Nah, jadi jumlah keliling dari bangun datar berikut adalah 22 satuan panjang. Cara menghitungnya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba anak-anak menghitung bangun datar yang ini. Bisa tidak cara menghitungnya? Ayo coba anak-anak kerjakan dulu di rumah. Ya, hitung bangun datar berikut. Kira-kira berapa satuan panjangnya? Sudah ada yang ketemu? Sudah ada yang ketemu jawabannya? Oke, kita lihat apakah jawaban anak-anak betul. Nah, 16 satuan panjang. Siapa yang betul tadi? Hebat, berarti sudah bisa menghitung keliling bangun datar ya. Ini. Selanjutnya,
Nah, kalau yang ini berapa ya kira-kira ya? Ya, sudah ada yang ketemu jawabannya? Ya, 15 satuan panjang. Oke. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Nah, ini dengan satuan baku ya anak-anak ya. Ini biasanya kalau anak-anak mengukur menggunakan penggaris, satuannya adalah sentimeter. Nah, amati contoh berikut. Ya, ini persegi. Nah, caranya yaitu adalah menghitungnya 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3. Hasilnya adalah 12. Untuk itu, keliling dari bangun datar di atas adalah 12 cm. Nah, anak-anak, jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan materi kita di segmen berikutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak kelas 3, kita kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, sebelum Bu Tiara lanjutkan ke pembelajaran, ke materi berikutnya, Bu Tiara ingin mengecek semangat anak-anak dulu, ya. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, mari kita lakukan. Kalau kau semangat belajar, tepuk tangan. Wah, hebat-hebat anak-anak kelas 3, masih semangat. Ya, kita lanjutkan materinya ya, Nak. Nah, Siti dan Edo akan menghias keliling bangun persegi panjang dengan pita. Berapa panjang pita yang diperlukan? Nah, kira-kira berapa ya anak-anak ya? Di situ ada 20 cm panjangnya, lebarnya ada 10 cm. Nah, cara menghitungnya seperti ini. 20 cm ditambah 10 cm ditambah lagi 20 cm ditambah 10 cm. Maka hasilnya 60 cm. Nah, sekarang kalian coba dulu. Berapa keliling masing-masing bangun datar berikut? Nah, yang bangun A, sisinya panjangnya ada 10 cm. Bangun B ada 25 cm dan 15 cm. Yang C ada 52 cm dan 25 cm. Coba anak-anak kerjakan dulu ya di buku kalian. Hasilnya kira-kira nanti sama nggak sama hitungnya Bu Tiara? Caranya seperti tadi ya, ditambah dengan jumlah sisi-sisinya. Sudah? Oke. Bangun A, 10 ditambah 10 ditambah 10, maka hasilnya ada 40. Jadi, keliling bangun A sama dengan 40. Lalu, bangun yang B berapa ya? Oke. Bangun B, ada 25 ditambah 15, ditambah 25 lagi, dan ditambah 15. Hasilnya ada 80. Ada yang betul, bangun B? Hebat yang betul. Yang belum betul, silakan yang C ini. Berapa kira-kira kelilingnya? Nah, caranya 52 ditambah 25 ditambah 52 lagi dan ditambah 25 lagi. Hasilnya yaitu 154. Ayo, ada yang hasilnya betul semua? Tiga-tiganya hebat yang betul semua. Kita lanjut lagi ya, Nak. Nah, sekarang tentukanlah keliling masing-masing bangun datar berikut. Ya, bangun yang pertama itu ada segi 5. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Ayo, berapa anak-anak? Setiap sisinya 10 cm.
Segi 5 punya berapa sisi? Punya 5 sisi. Jadi bagaimana caranya? 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 10. Hasilnya yaitu 50 cm. Nah, bangun kedua itu adalah bangun apa? Segi 6. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Ayo coba anak-anak hitung dulu. Berapa kira-kira keliling bangun persegi 6? Sudah ketemu jawabannya? Bagaimana caranya? 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 dan ditambah 8 lagi. Jadi ada 6 ya anak-anak ya. Atau bisa juga 8 dikali 6. Hasilnya yaitu ada 48 cm. Jadi keliling bangun datar segi 6 ada 48 cm. Nah, bangun yang ketiga. Ini segi berapa ini anak-anak? Dan segi 7. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun datar tersebut? Ada yang sudah bisa perkalian? Kalau sudah ada yang bisa perkalian, gampang ini caranya. Tinggal 6 dikali 7. Nah, hasilnya 42 cm. Bisa ya anak-anak ya? Mudah kan cara mencari keliling bangun datar? Oke, kita lanjut lagi. Nah, banyak ubin pada setiap sisi lantai ruang kelas 3 adalah seperti gambar berikut. Berapa keliling lantai ruang kelas tersebut? Coba kalian lihat, berapa kira-kira? Ya, pertama 8 ditambah 11 ditambah 8 lagi, selanjutnya ditambah 11. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 38. Jadi, keliling dari lantai ruang kelas 3 adalah 38. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Nah, gampang ya anak-anak ini tadi. Caranya yaitu 50 ditambah 250 ditambah lagi 50 ditambah 250 sama dengan 600. Jadi keliling dari kursi peron adalah 600 cm. Atau kalau dijadikan meter menjadi berapa anak-anak? Jadi 6 meter. Mudah ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, keliling adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda tersebut. Yang kedua, alat pengukur keliling ada satuan tak baku dan satuan baku. Satuan tak baku contohnya ada jengkal, langkah kaki, depa, pulpen, korek api, lidi, dan lain-lain. Yang keempat, satuan baku ada penggaris, meteran, dan lain-lainnya. Nah, ini tugas anak-anak mengukur keliling benda dengan satuan tak baku. Yang pertama, lakukan kegiatan berikut di rumah. Yang kedua, pilihlah 3 benda yang akan kalian ukur kelilingnya. Yang ketiga, buatlah tabel seperti berikut. Dan yang terakhir, catatlah hasilmu pada tabel. Ya anak-anak, tidak terasa 30 menit sudah Bu Tiara menemani anak-anak kelas 3 belajar hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, sampai jumpa di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa.